Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amri Yahya Ardiansyah, NIM 61014181114, Rombel PJKRC, dari Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Universitas Negeri Semarang. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai psikologi olahraga yang berkaitan dengan sikap. Menurut para ahli, yang pertama menurut Damiati, sikap merupakan suatu ekspresi perasaan seseorang yang merefleksikan kesukaannya atau ketidaksukaannya terhadap suatu objek. Sedangkan menurut Kotler, sikap adalah evaluasi, perasaan, dan kecenderungan seseorang yang secara konsisten menyukai atau tidak menyukai objek atau gagasan. Yang ketiga menurut Sumarwan, sikap merupakan ungkapan perasaan konsumen tentang suatu objek, apakah disukai atau tidak, dan sikap juga menggambarkan kepercayaan konsumen terhadap berbagai atribut dan manfaat dari objek tersebut. Yang keempat menurut Umar Hussein, sikap adalah evaluasi, perasaan, dan cenderung seseorang yang relatif konsisten terhadap suatu objek atau gagasan yang terdiri dari aspek keyakinan dan evaluasi atribut. Dari beberapa diskusi di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan tanggapan reaksi seseorang terhadap objek tertentu yang bersifat positif atau negatif yang biasanya diwujudkan dalam bentuk rasa suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju terhadap suatu objek tertentu. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai fungsi sikap. Sikap memiliki 4 fungsi. Yang pertama, utilitarian function. Yang kedua, knowledge function. Yang ketiga, value expression function. Yang keempat, ego defensive function. Kita akan melakukan pembahasan pada fungsi yang pertama, yaitu utilitarian function. Artinya, sikap berfungsi sebagai penyesuaian sosial dan membantu individu merasa menjadi bagian dari masyarakat. Contoh, seseorang dapat memperbaiki ekspresi dari sikapnya terhadap suatu objek tertentu untuk mendapatkan persetujuan atau dukungan. Yang kedua, knowledge function. Sikap membantu individu untuk memahami dunia yang membawa keteraturan terhadap bermacam-macam informasi yang perlu diasimilasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu memiliki motif untuk ingin tahu, ingin mengerti, dan ingin menambah pengetahuan, pengalaman, agar mereka tahu. Yang ketiga, value expression function. Sikap mengkomunikasikan nilai dan identitas yang dimiliki seseorang terhadap orang lain. Yang keempat, ego defensive function. Sikap melindungi diri, menutupi kesalahan, agresi dalam rangka mempertahankan diri. Sikap ini mencerminkan kepribadian individu yang bersangkutan dari masalah-masalah yang belum mendapatkan penyelesaian secara tuntas, sehingga individu berusaha mempertahankan dirinya secara tidak wajar karena ia merasa takut kehilangan statusnya. Pembahasan yang ketiga yaitu 2 pendekatan mengenai sikap. Yang pertama, pendekatan fungsional, dan yang kedua, pendekatan struktural. Pendekatan fungsional artinya melihat mengapa kita memiliki sikap dan bagaimana mengadopsi sikap tertentu untuk membantu kita. Ada 3 fungsi dari pendekatan fungsional. Yang pertama adalah fungsi adaptif, yang kedua, fungsi pengetahuan, dan yang ketiga, fungsi pertahanan ego. Fungsi adaptif artinya sikap dapat membantu kita dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan atau beradaptasi. Yang kedua yaitu fungsi pengetahuan, artinya sikap membantu kita dalam memperoleh pengalaman, rasa ingin tahu, dan rasa ingin mengerti. Yang ketiga, sikap dapat membantu kita dalam pertahanan ego, artinya sikap membantu kita dalam melindungi diri, menutupi kesalahan dalam menghadapi masalah-masalah tertentu. Selanjutnya, pendekatan struktural, artinya melihat pada faktor-faktor berbeda yang membentuk sikap. Ada 3 sikap dalam pendekatan struktural. Yang pertama, kognitif, afektif, dan perilaku. Ada 3 aspek dalam pendekatan struktural. Yang pertama aspek kognitif, yang kedua aspek afektif, dan yang ketiga perilaku. Kognitif. Kognitif berisi persepsi, kepercayaan, dan stereotip yang dimiliki individu mengenai sesuatu.
Persepsi dan kepercayaan seseorang mengenai objek sikap berwujud pandangan atau opini, dan seringkali merupakan stereotip atau sesuatu yang telah terpengendala pikirannya. Komponen kognitif dari sikap ini tidak selalu akurat. Kadang, kepercayaan justru timbul tanpa adanya informasi yang tepat karena mengenai suatu objek. Kebutuhan emosional bahkan sering merupakan determinan utama bagi terbentuknya kepercayaan. Kedua, afektif. Afektif melibatkan perasaan atau emosi terhadap suatu objek akan membentuk sikap positif dan negatif. Banyak ditentukan oleh kepercayaan terhadap suatu objek, yakni kepercayaan suatu objek baik atau tidak baik, bermanfaat dan tidak bermanfaat. Yang ketiga, perilaku. Dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap. Perilaku seseorang dalam situasi tertentu dan dalam situasi menghadapi stimulus tertentu banyak ditentukan oleh kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus tersebut. Kecenderungan berperilaku secara konsisten, selaras dengan kepercayaan dan perasaan ini membuat sikap individual sebagai halnya karakteristik afektif yang lain. Sikap memiliki target, arah, dan intensitas. Pembahasan yang keempat, yaitu mengenai skala pengukur sikap. Ada 3 skala pengukur sikap. Yang pertama, skala Thurston, yang kedua skala Likert, dan yang ketiga skala Osgood. Skala Thurston. Skala Thurston adalah skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval. Setiap butir memiliki kunci skor dan jika diurut, kunci skor menghasilkan nilai yang berjarak sama. Skala Thurston dibuat dalam bentuk sejumlah 40-50 pernyataan yang relevan dengan variabel yang hendak diukur, kemudian sejumlah ahli 20-40 orang menilai relevansi pernyataan itu dengan konten atau konstruk yang hendak diukur. Yang kedua yaitu skala Likert. Digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Yang ketiga, skala Osgood. Skala Osgood yaitu skala untuk mengukur sikap, tetapi berbentuk bukan pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum, di mana jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Data yang diperoleh melalui pengukuran dengan skala Osgood adalah data interval. Skala bentuk ini biasanya digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki seseorang. Demikian tadi merupakan pembahasan dari definisi sikap, 2 pendekatan sikap, fungsi sikap, dan skala pengukuran sikap. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.